Baik, sepertinya sudah bisa kita mulai. Terima kasih atas kehadirannya. Tim Masjid Baitur Rahman, Ustadz Adi Hamid dan Mbak Dina, serta Ustadz Abdul Hisham, kemudian Eyang Hayatul Masyudi, Mbak Inayati, Mbak Meliana. Akan saya mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serul. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertanya kepada diri guna mendengarkan dengan paling ihsan, bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Makanan Kegemaran Rasulullah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Al-ayat sadaqallahul azim. Para peserta kajian yang terhormat, Ustadz Adi Hamid Fuadi, Mbak Nadia, Mbak Dina. Saya ini seperti tidak pernah ketemu Mbak Dina ini ya, tapi hanya lewat WA saja. Eyang Hayatun, Ibu Inayati Kotrus Salwa ya, Mbak Inayati Meliana Febrianti, Melina Febrianti ini ya teman Yasmin yang di Thailand ya. Iya. Oh, selamat datang Mbak Meliana. Ini sama Yasmin ya. Wah, dari Thailand ikut ya. Terima kasih Pak Parno dan Mbak Malisa Aisyah. Ya, tadi sebagaimana ayat yang saya sampaikan ya, fal yang dari insanu ila ta'ami. Artinya hendaknya tiap individu, tiap orang memperhatikan makanannya karena makanan ini akan menentukan kesehatan tubuh kita ya. Bahkan ada salah seorang calon presiden yang kampanyenya itu akan memberi makan siang gratis ya, gitu kan ya. Ya, ya sangat penting makanan itu memang ya. Tapi ya boleh-boleh saja lah. Ya. Oke, baik. Begini, kemarin kita sudah membicarakan tentang makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah, bahwa beliau itu kalau tidak ada lauk maka beliau itu menggunakan cuka ya. Dan Siti Aisyah istri beliau itu menangis ya setelah beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal, ketika ada tamu beberapa orang sahabat yang datang ke rumah beliau, ke rumah Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah menyajikan roti dan beberapa potong daging gitu kan. Ketika menyajikan itu ternyata mata Ibunda Aisyah itu sembab ya, berlinangan. Nah, tamunya kaget gitu kan, kenapa menangis? Karena ingat ya, dia selama hidup bersama Rasulullah tidak pernah menyajikan makanan seenak itu. Rasulullah tidak, karena di rumah beliau itu hampir tidak pernah ada makanan ya. Ya, tapi setelah Rasulullah meninggal, ketika umat Islam itu dipimpin oleh Abu Bakar ya, terutama oleh Umar ya. Umar itu di masa kekuasaan Umar, kekuasaan Islam itu meluas ya, sampai ke Persia dan juga ke Syam. Umat Islam benar-benar menjadi umat yang terhormat, tangguh ya, perkasa ya, berperang selalu berjaya. Nah,
Dengan demikian maka perekonomian Madinah, umat Islam itu menjadi semakin baik. Nah, dari perekonomian yang baik itu maka kemudian Umar bin Khattab ini menjamin kehidupan para janda Rasulullah, itu termasuk Aisyah. Nah, diberi jatah keuangan yang cukup baik sehingga kehidupan mereka pun menjadi sangat layak. Ya, suatu hal yang tidak pernah dialami oleh para istri beliau ketika Rasulullah ini masih hidup. Oke, baik. Saya akan teruskan ya kajian tentang hadis terkait dengan makan Rasulullah, sebagaimana yang termuat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya share ya. Oke, ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, itu pernah Rasulullah itu memuji istrinya, ya. Memuji istri beliau yang bernama Aisyah. Dikatakan dari Abu Musa al-Ash'ari, An Nabi Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli sarid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dari kebanyakan kaum perempuan adalah bagikan keutamaan bubur dari semua makanan, gitu kan? Ya karena Rasulullah itu menyukai bubur ya. Ya atau mungkin pada waktu itu bubur itu merupakan makanan yang sangat mewah ya, di Madinah pada waktu itu. Karena masa itu sangat sulit. Atau mungkin Rasulullah ya setiap hari hanya makan bubur, dan karena setiap hari makan bubur maka bubur itu merupakan makanan yang paling beliau sukai ya. Dan makanan-makanan lain pun dianggapnya ya tidak begitu enak ya karena memang tidak pernah ketemu, gitu kan? Ya ini sekedar kiasan saja, tentu saja ya. Ya ini kan masalah selera saja. Ada orang yang nggak suka bubur juga, gitu kan? Oke, tapi ini artinya apa? Rasulullah karena beliau itu sangat menyukai bubur daripada makanan yang lain. Ya, demikian pula kecintaan beliau terhadap Aisyah. Ya, kecintaan beliau kepada Aisyah dibanding kepada istri-istri beliau yang lain adalah ibarat bubur dibandingkan dengan makanan yang lain. Padahal makanan yang lain yang lebih enak juga tentu saja banyak ya. Kemudian ya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min sauri aqidin. Sumarahu aqala min katibi syatin summa shalla wa lam yatawadda. Abu Hurairah menjelaskan bahwa ia melihat Nabi berwudu setelah makan susu kering keju, ya. Lalu dia melihat beliau makan daging belikat kambing, lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Nah, ini kenapa ini? Apakah setelah ada orang yang mengatakan kemudian, oh setelah makan keju harus wudu, gitu kan? Nah, ada juga hadis yang menjelaskan begini, Nabi itu memerintahkan para sahabatnya yang baru saja makan daging onta itu untuk berwudu sebelum sholat. Nah, sehingga pernah ada pertanyaan, ya, kebetulan kepada saya calon jemaah haji ya ketika akan berangkat ke Mekah bertanya begitu, bukankah setelah makan daging onta kita harus berwudu, gitu kan? Ya tidak, gitu kan? Tapi ada hadisnya yang menjelaskan tentang hal itu. Pak Mutafir pernah menjelaskan ya, Pak Kiai kita itu dalam sebuah keterangan itu para sahabat makan makanan yang dihidangkan ya, dalam sebuah perjamuan, itu ada daging onta. Para sahabat makan. Kemudian setelah itu datang waktu sholat.
Nah, para sahabat kemudian langsung berbaris itu untuk sholat. Nah, Rasulullah kan menjadi imam. Ketika beliau mau jadi imam, tiba-tiba terdengar bau ada bau busuk kayak gitu kan, bau yang gak enak. Ini ada yang kentut ini kan. Nah, Rasulullah kan lalu dengan sangat sopan Rasulullah kalau bilang, ayo yang kentut agar wudhu. Nah, itu kan pasti kan malu itu kan, yang pasti jangan-jangan nggak ada yang mengaku gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan, ayo yang tadi makan daging onta, ayo wudhu lagi. Jadi bukan karena makan daging ontanya, tapi karena ya telah batal ya, mengeluarkan angin. Nah ini juga ya mungkin Rasulullah setelah makan keju gitu kan, kemudian perut beliau agak kembung, bisa saja. Setelah itu ya membatalkan wudhu, kemudian beliau berwudhu. Jadi yang mewajibkan untuk kenapa beliau berwudhu itu bukan karena habis makan keju ya, tapi karena memang wudhunya itu sudah batal. Oke, ya. Oh ya, di sini ada hadis juga dari Anas bin Malik ya. Ini pembantu Rasulullah. Qala aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyah bitamrin wasawiq. Rasulullah membuat pesta pernikahannya dengan Sofia berupa kurma dan tepung. Ya, jadi ya roti dari tepung dengan kurma. Ya sangat sederhana. Kalau tidak salah pernikahan Rasulullah dengan Sofia ini di Khaybar ya. Jadi di sebuah tenda dalam perjalanan dari Khaybar ke Madinah. Nah, ketika habis penaklukan Khaybar. Jadi rombongan setelah usai berperang ya. Jadi tentu saja bukan sebuah walimah di sebuah rumah ya, sudah dipersiapkan lama, tidak. Jadi singkat saja begitu dalam perjalanan dari Khaybar menuju ke Madinah. Sofia ini istri Rasulullah yang tadinya beragama Yahudi ya, dan anak dari seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir. Ya, nah ini ada hadis lagi an Salma, ada seorang perempuan namanya Salma. Salma ini adalah pembantu di rumah Rasulullah dan pengasuh putra Rasulullah yang bernama Ibrahim yang masih bayi itu diasuh oleh Salma, dan Salma ini adalah istri dari Abu Rafi. Abu Rafi ini juga pembantu Rasulullah ya. Anal Hasan ibn Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far atauha faqalu laha Isra'ilan ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhassinu aqlahu. Dari Salma mengatakan ya, Anal Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi yang didoakan agar menjadi seorang yang faqih, menjadi ulama ya. Doanya itu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia seorang ulama yang memahami agama dan ulama yang ahli tafsir. Dan betul-betul doa Rasulullah itu terkabul ya, karena memang Abdullah bin Abbas ini seorang yang sangat cerdas dan selalu ikut di mana Rasulullah berada, selalu mendengarkan pengajian-pengajian Rasulullah. Kemudian Ibnu Ja'far, ini putra dari Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal pada perang Mu'tah. Mu'tah itu sebuah kota di Yordania bagian selatan. Ya. Nah, jadi ada tiga anak muda nih. Hasan bin Ali. Ya. Jadi ini cucu Rasulullah nih, Hasan bin Ali.
Ibnu Abbas, walaupun dia itu sepupu Rasul, tapi ya usianya sama dengan Hasan ya, jadi masih sangat kecil ya. Kemudian Ibnu Ja'far, kalau tidak salah namanya juga Abdullah bin Ja'far ya, mendatangi Salma ini. Karena tahu bahwa Salma itu biasa menyiapkan makanan untuk Rasulullah, dikatakan mereka datang kepada Salma. Ini setelah Nabi meninggal ya, kemudian mengatakan isna'ilana ta'aman mimma kana yujib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhassinu akla. Wahai Salma, tolong buat untuk kami makanan yang disukai oleh Rasulullah itu seperti apa, gitu kan? Fakolat, Salma ini menjawab, ya bunaya, wahai anak-anakku, la tashtahihil yaum. Dia mengatakan, kalian itu pasti nggak akan suka makanan kesukaan Rasulullah itu. Makanan yang digemari oleh Rasulullah itu. Zamannya udah beda, itu kan. Kalian nggak ya, sekarang kan zamannya sudah gampang, dulu zamannya lagi sulit. Nah, tapi ketika anak muda itu, karena mereka itu ingin tahu ya, dia mengatakan, bala, isna'ihi lana. Aduh, tolong Bu Salma, tolonglah buatkan untuk kami. Qala faqamat, kemudian dia pun segera fa'akhadat min sya'irin fatahanathu, diambil tepung gandum, kemudian dilumatkan, summa ja'alathu fi khadrin wa sabat alaihi syai'an min zaitin, kemudian dicampur dengan zait, dengan minyak, wadaqatil filfila wa tawabila faqaratu ilaihim. Kemudian dicampur dengan cabai. Wah, berarti Rasulullah ini senang pedas juga nih, kayak orang Padang gitu kan. Senang pedas ini ya. Wa tawabil, dan juga bumbu-bumbu dari rempah-rempah. Faqarbathu ilaihim, dan kemudian menyajikan kepada mereka. Faqalat hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhassinu aklah. Ini makanan yang digemari oleh Rasulullah dan juga yang menjadikan beliau itu berselera untuk bersantap ya, untuk makan. Nah, ini dia terjemahannya ya. Bahwa Hasan bin Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far datang menemui Salma. Salma itu seorang perempuan ya, yang dulu mengatur rumah tangga Rasulullah dan pengasuh anak bayi beliau yang bernama Ibrahim. Buatkan kami makanan dari sesuatu yang Rasulullah sukai dan beliau senang memakannya. Tapi dijawab, wah anakku, engkau tidak akan menyukainya hari ini. Mereka balas, sekali-kali tidak, buatkanlah kami makanan tersebut. Mengambil gandum dan menumbuknya, kemudian letakkan dalam periuk dan disiram sedikit minyak. Dia juga menggerus cabai. Nah ini kan, wah menarik ini. Tapi bukan berarti orang yang senang pedas lalu kemudian, ini sunnah Nabi gitu kan. Ya enggak. Ya bahwa kalau yang dimaknai sunnah itu adalah kebiasaan, ya betul itu sunnah Nabi. Tapi tidak berarti itu kemudian dia menjadi seorang yang muslimnya lebih baik daripada yang nggak suka pedas atau tidak, tentu saja. Kemudian dihidangkanlah makanan itu. Ya menarik ya. Jadi Rasulullah juga selain makanan yang manis, ya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah ya, Rasulullah menyukai madu dan makanan manis. Juga ternyata makanan yang pedas juga Rasulullah suka. Artinya di sini Rasulullah tidak mana saja makanan yang menurut beliau itu mengundang selera, ya beliau akan nikmati ya dengan penuh syukuran tentu saja. Tentu saja ini latar belakang itu semua karena makanan itu sangat langka dijumpai oleh Rasulullah. Jadi apapun makanan yang terhidang, ya karena beliau itu tidak pernah makan sebelum lapar, ya maka beliau sangat menikmati ya. Cara agar kita itu bisa makan dengan lahap, ya pertama kita harus lapar.
Kalau kita nggak lapar, makanan seenak apapun ya tidak akan terasa enak. Oke. An Jabir ibn Abdullah, ini Jabir bin Abdullah ya, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nahibbul laham wa fil hadis kisah. Dari Jabir bin Abdullah, nah, Jabir bin Abdullah ini anak muda ya, eh, yang ditinggal oleh bapaknya ya, bapak dari Jabir ini berarti namanya Abdullah ya. Itu adalah pahlawan yang gugur dalam perang Uhud. Pada waktu itu Jabir itu ingin bertempur juga membela Rasulullah dalam perang Uhud, tapi dilarang oleh bapaknya karena bapaknya menginginkan agar Jabir itu tetap di rumah menunggui adik-adiknya. Jadi Jabir ini punya 7 orang adik perempuan semua yang masih kecil-kecil. Nah, dikhawatirkan kalau Jabir juga ikut bertempur, kemudian gugur, sementara bapaknya gugur, wah, siapa yang akan mengurus anak-anak perempuan itu? Maka Jabir pun mengalah, ya, dia tinggal di rumah. Dan betul ketika perang Uhud berlangsung, dia mendapat kabar bahwa bapaknya ini mati syahid, ya. Dan bahkan digambarkan jasadnya itu rohnya itu ya diterbangkan oleh 2 orang malaikat. Nah, waktu itu Jabir itu jadi begini. Jabir mengundang Rasulullah untuk membicarakan tentang persoalan ya. Jadi bapaknya itu meninggal dan ternyata banyak urusan keuangan yang belum selesai. Bapaknya meninggalkan banyak hutang. Jadi Jabir ingin Rasulullah juga ikut memecahkan masalah keuangan yang dia hadapi itu. Nah, pada waktu itu Jabir sudah menikah, ya, dan kemudian dia bilang kepada istrinya, nanti kalau Rasulullah datang kamu nggak usah ikut bicara ya, nggak usah ikut bicara, saya saja yang ikut bicara karena yang maksudnya ini adalah persoalan tentang bapaknya, almarhum bapaknya. Nah, kita datang ke sana, oh istrinya itu menyuguhkan makanan daging domba, ya. Dan kebetulan memang Rasulullah sangat menggemari daging domba itu. Nah, ketika sudah selesai bersantap, kemudian pembicaraan sudah selesai, ketika Rasulullah hendak pamit, tiba-tiba istrinya muncul dan mengatakan, wahai Rasulullah, tolong doakan kami agar kami ini sehat dan mendapatkan berkah. Ya. Jabir berbisik pada istrinya, loh, kok saya kan sudah bilang kamu untuk diam. Kata istrinya, loh, saya kan cuma bilang aja Rasulullah itu membacakan doa, mendoakan kita, kan itu baik. Ya, kemudian akhirnya Rasulullah pun mendoakan mereka. Nah, ini jadi Rasulullah juga menyukai daging kambing ya. Nah, ini juga sama ya. Ya, mana tadi? Langsung saja ya terjemahannya ya. Rasulullah keluar dan aku bersamanya, lalu beliau masuk menemui seorang wanita dari kalangan Ansar. Wanita itu lalu menyembelih seekor kambing untuk menjamu beliau. Beliau pun makan. Kemudian wanita itu menghidangkan senampan rutop, kurma yang masih ranum ya, masih basah. Kalau kurma yang sampai kepada kita itu kurma yang sudah dikeringkan. Beliau pun memakannya. Kemudian beliau berwudu untuk sholat zuhur. Lalu beliau sholat lalu beranjak pergi. Wanita tadi mendatangi beliau dengan membawa sisa kambing yang tadi beliau makan. Jadi masih ada makanan masih banyak ya. Maka beliau pun makan dan kemudian melaksanakan sholat asar tanpa berwudu lagi. Nah, di sini terlihat ya tegas bahwa makanan apapun ya itu tidak membatalkan wudu
Kecuali memang kemudian kita ada hal-hal yang batalkan wudhu. Tapi kalau bukan karena makanannya ya, jadi Rasulullah pun setelah bersantap itu kan makan, datang waktu sholat pun ya kemudian karena memang belum batal, beliau tidak berwudhu lagi, langsung melaksanakan sholat. Oke. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah ya ada pertanyaan. Saya sudah makan ini Pak, apakah saya harus wudhu lagi gitu kan? Ya, saya juga sampaikan, oh kalau masih punya wudhu dan belum batal, masih suci, ya tidak perlu wudhu lagi Pak. Tapi memang kalau kita wudhu kembali kan rasanya segar ya, badan juga merasa lebih bersih. Ya. Jadi efek itu saja yang kemudian menjadikan orang kemudian berwudhu kembali. Tapi sesungguhnya ya bukan merupakan kewajiban ya, tinggal langsung saja sholat kalau memang belum batal wudhunya. Kemudian dari Ummu Mundhir qalat, dahala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu. Rasulullah datang kepadaku bersama Ali. Walana dawalin mu'allaqah. Kami punya buah-buah apa? Buah-buahan, buah korma yang masih basah yang tergantung. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Dan Rasulullah pun memetik buah-buahan itu. Wa Aliun ma'ahu ya'kul. Kemudian Ali juga ikut makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, "Mah ya Ali, sudah ya Ali, cukup. Fa innaka naqih." Naqih itu kamu baru saja sembuh dari sakit. Oh, ternyata Ali ini baru saja sembuh dari sakit. Kemudian ikut Rasulullah, melihat Rasulullah makan buah-buahan, Ali juga makan buah-buahan. Kata Rasulullah, oh jangan terlalu banyak makan buah Ali. Kamu baru saja sembuh dari sakit. Qalat fajalasa Aliun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Maka Rasulullah pun duduk bersama Ali, kemudian bersantap. Qalat faja'altu lahum silqan wa sa'iran. Kemudian saya hidangkan kepada mereka berdua tepung gandum. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadza fasib. Fa inna hadza awfaqu laka. Wahai Ali, ini kamu makan ini saja, ini lebih cocok untuk kamu. Ya. Ini Rasulullah menemuiku bersama Ali. Ya. Kami memiliki kurma muda yang digantung, maka Rasulullah makan dan pun makan bersama. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ali, cukup wahai Ali, karena engkau baru saja sembuh. Ali pun duduk, sementara Nabi makan, kemudian aku hidangkan kepada mereka sayuran. Dan bubur gandum. Oke. Maka Nabi bersabda kepada Ali, kalau ini makanlah karena makan ini lebih cocok untukmu. Ya karena baru sembuh dari sakit, jadi Ali makannya itu sayur ya, dan bubur. Nah di sini kita lihat ya, Ali ya tetap sakit ya kalau dia terlalu lelah atau ya entah kenapa karena kena bakteri, ya beliau pun sakit. Tidak berarti bahwa karena sahabat Nabi gitu maka kebal dari penyakit, ya tidak, kan? Nabi pun pernah sakit. Maka kalau zaman sekarang ini kemudian ada orang yang mengatakan, oh ini obat bisa menyembuhkan 1001 macam penyakit, ya tidak bisa ya. Atau doa ini bisa menghindari dari macam-macam penyakit, ya tidak. Ya orang itu harus memperhatikan makanannya, harus banyak berolahraga, jaga kesehatan, kemudian keadaan rumah itu harus selalu bersih, aliran udara di rumah itu harus baik, kemudian cahaya matahari juga harus ke dalam rumah. Kalau tidak ya maka orang itu mudah terkena sakit tuberkulosis atau sakit-sakit yang lain. Juga agar tidak banyak
kita berada di daerah tropis ya, jadi harus cahaya matahari harus banyak ya menyinari rumah kita. Nah, ada hadis lagi nih. Menarik ya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya'tini fayaqul a'indaka ghada'un. Aisyah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "A'indaka ghada? Ada makanan enggak untuk makan siang ini?" Faqulu, "La." Oh, enggak ada wahai Rasulullah. Fayaqulu, Rasulullah bersabda, "Inni shaim." Ya, kalau begitu ya saya puasa lah. Jadi Rasulullah pun kemudian berpuasa. Jadi puasanya Rasulullah itu karena ya yang sering itu karena tidak ada makanan ya. Qalat fa'atani yauman faqultu. Nah, kemudian suatu hari Rasulullah datang kepadaku bertanya lagi kepadaku, "Innahu uhdiyat lana hadiyatun." Nah, kemudian saya berkata kepada Rasulullah, ada orang kasih hadiah kepada kita. Wa ma hiya? Tanya. Rasulullah bertanya, qultu haisun. Apa itu hais? Hais itu makanan ya, makanan ya antara ada kacang dan apa ini di sini ada terjemahannya enggak? Hais, apa hais? Makanan yang terbuat dari kurma, keju dan minyak angin. Ya baguslah gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan ketika disebut hais, hais itu makanan yang terbuat dari keju, kurma dan minyak samin. Ya. Maka Rasul bersabda, "Amma ini asbahtu shaiman." Qalat summa akala. Ya, tadi saya sudah berniat untuk puasa, tapi karena ini ada makanan, ya maka kemudian kata Siti Aisyah, Rasulullah kemudian makan. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ya tidak apa-apa membatalkan puasa ya, karena puasa ini adalah puasa karena memang tidak ada makanan, gitu kan. Sudah niatin ya nggak ada makanan ya Bu ya. Ya sudahlah, saya mau puasa. Oh tiba-tiba kok ada orang datang ya, Assalamualaikum, ini ada makanan ini dari, wah ya sudah, nggak masalah kalau kita kemudian membatalkan puasa kita. Nah ini Rasulullah dalam hal ini sangat lentur ya. Sama halnya ya, ada sebuah hadis begini. Rasulullah sudah siap-siap untuk sholat nih, sholat zuhur. Sholat zuhur kan waktunya ya sekitar pukul 11:30 atau pukul 12 saat bertepatan dengan acara makan siang ya. Ketika Bilal itu sudah mengumandangkan qomat, tiba-tiba Aisyah itu keluar sambil mengatakan bahwa oh ini ada makanan banyak nih, saya baru saja selesai memasak makanan ini. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, oh ya sudah nanti dululah kita sholat yang kita makan dulu. Nah jadi Rasulullah kemudian menunda itu sholat, padahal sudah ya qomat itu ya. Ya di sini tentu saja ya apa hikmahnya itu tentu saja Rasulullah menghormati istri beliau Aisyah yang sudah memasak makanan ya. Jadi karena Aisyah sudah memberitahu, maka ayo kita makan, kita nikmati hidangan yang sudah dimasak oleh istri saya, oleh Aisyah. Kemudian juga ya agar para jemaah itu tidak pikirannya itu tidak kepada makanan. Ya tentu saja karena rumah Rasulullah ya, rumah Aisyah, kamar Aisyah itu dengan masjid itu temboknya itu berimpitan. Nah, tembok masjid itu ya tembok kamar Aisyah. Kemudian pintu dihubungkan oleh satu pintu gitu. Ada pintu yang keluar ke halaman ada, tapi ada pintu yang menuju ke masjid. Jadi kalau Aisyah itu melakukan aktivitas masak-memasak, tentu saja aromanya itu ya tercium ke masjid. Ya. Jadi makanan itu sudah tercium oleh para sahabat yang hendak sholat ya. Jadi Rasulullah itu bijak ya, sangat bijak.
untuk menunda sholat dan menganjurkan para sahabatnya untuk ya makan dulu lah. Maka sering ya kita ini ketika biasanya dalam sebuah acara break ya, oh ini sudah mendekati azan zuhur, maka kita istirahat untuk sholat dan untuk makan. Ada orang-orang yang langsung pergi ke masjid ya untuk sholat zuhur. Ada juga yang nantilah sholat zuhurnya nanti kita makan dulu. Nah, itu sama baiknya ya. Yang sholat zuhur terlebih dahulu ya berarti dia itu memang mendahulukan sholat, yang kemudian memilih untuk makan dulu sebelum sholat juga karena memang sudah lapar, ya lebih baik makan kemudian berenergi sehingga sholatnya juga lebih khusyuk ya. Ya maka kita tidak perlu mengatakan bahwa orang yang mendahulukan makan daripada sholat itu maka imannya lebih tipis daripada orang yang mendahulukan. Ya tidak, tentu saja ya. Semua orang punya kondisi sendiri-sendiri. Ya. Kebanyak ya di sini ya. Di sini juga ada nih, ada Yusuf bin Abdullah bin Salam. Nah ini putra dari Abdullah bin Salam. Yusuf ini putra dari Abdullah bin Salam ini adalah tokoh Yahudi ya. Ya, saya agak lupa ini. Abdullah bin Salam ini seorang tokoh dari Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa. Jadi di Madinah itu ada 3 suku Yahudi yang sangat berpengaruh, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yang tiga-tiganya itu dihukum oleh Rasul, diusir oleh Rasulullah ya karena melakukan pengkhianatan. Nah, di antara tokoh-tokoh Yahudi itu ada yang beriman kepada Rasulullah namanya Abdullah bin Salam. Nah, ini Yusuf ini putranya. Nah, dan Abdullah bin Salam ini yang sangat terkenal ya, meriwayatkan hadis Nabi, ayuhan nas afsus salam wasilu al arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bilail wa nasuniyam. Kan? Agar kita ini selalu menyebarkan salam, menyambung silaturahmi, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, kemudian sholat di waktu malam. Dikatakan oleh Yusuf, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kasratan min hubsi syair. Saya melihat Nabi itu mengambil remah-remah dari roti gandum, fawada'a alaihi tamrotan, kemudian dicampur dengan korma. Waqala hadhihi idamu hadhihi wa akala. Rasul bersabda makanan ini lauknya adalah ini, lalu beliau makan. Jadi roti gandum itu makanan pokoknya, kemudian ditambah dengan kurma. Kurma itu sebagai lauknya ya. Ya. Apalagi ini? Anas Rasulullah SAW karena yajibu as-sufl. Apa as-sufl? Kalau Abdullah yakni ma baqiya min at-ta'am. Oh, jadi Rasulullah itu selalu menghabiskan makanan beliau. Bahkan ketika ada remah-remah roti itu beliau itu tidak pernah membuangnya, selalu dihabiskan. Jadi piring itu selalu bersih. Nah, ini penting ya buat anak-anak kita ya, agar kita dapat mengajari mereka untuk selalu menghabiskan makanan ya. Jadi kalau mereka sudah membeli makanan apa saja atau minuman itu harus dihabiskan. Nah, saya juga teringat ya, paus yang sekarang ini, paus Benediktus ya, itu dalam sebuah pesan pada waktu tahun baru tahun 2019 kalau tidak salah atau 2015 ya, beliau berpesan ya agar ya
memiliki komitmen, artinya carilah pasangan hidup, artinya menikahlah, itu kan. Jangan hidup tanpa ikatan nikah, itu kan. Karena di Eropa, di Amerika itu banyak pasangan yang hidup tanpa menikah. Jadi beliau itu menganjurkan agar punya komitmen, yaitu menikahlah. Kemudian apalagi ya. Nah, yang diantara pesan-pesannya ada 7 pesan, 7 atau 10, tapi ya yang lain itu adalah habiskan makananmu. Jadi finish your meal, gitu kan. Jadi kalau kita makan hendaknya dihabiskan, kan? Karena di sana itu banyak orang-orang yang sangat kekurangan makanan, sementara kita di sini membuang-buang makanan. Nah, saya jadi teringat ya cerita dari Profesor Imam Robandi ya, ketika beliau itu memimpin guru-guru dan kebanyakan dari guru-guru sekolah Muhammadiyah, kepala sekolah Muhammadiyah ke Singapura untuk studi banding ya, melihat sekolah di Singapura seperti apa. Nah, ketika datang ke sebuah sekolah namanya Henderson School ya, sekolah yang sangat tua di Singapura yang dibangun oleh Inggris itu kan. Nah, disambut ini oleh prinsipal, school principal, kepala sekolah. Kepala sekolahnya mengatakan bahwa silakan tuan-tuan, bapak guru, bapak dan ibu-ibu guru, itu kami menghidangkan makanan, tapi tolong, ini kepala sekolah sudah berpesan ini, tolong ambil secukupnya, ya, dan jangan sampai bersisa. Nah, ketika tiba saatnya bersantap, lah ini orang-orang Indonesia, guru-guru datang itu, ya mungkin karena baru lihat banyak makanan berlimpah itu, ambil semua itu, dan ngambilnya banyak-banyak gitu. Ternyata setelah mereka cicipi, banyak sekali yang rasanya tidak cocok di lidah ini kan, sehingga tidak dihabiskan. Wah, dan ternyata banyak sekali itu makanan yang bersisa itu kan. Wah, itu kepala sekolah itu marah itu dan mengatakan, ini Bapak, ibu-ibu guru ini bagaimana? Saya kan tadi sudah berpesan untuk mengambil secukupnya dan hendaknya dihabiskan makanan itu. Kami mendidik anak-anak muda di Singapura ini agar menghabiskan makanan dan jangan sampai bikin sampah makanan. Waduh, malu deh kita ini. Jadi Singapura itu bisa makmur itu karena rakyatnya itu hemat dalam makan, tidak pernah membuang makanan secara sembarangan. Loh, kita orang Indonesia ini sudah berasnya impor, tempe, kedelai, bahan baku untuk tempe juga impor, tapi kalau makan itu selalu bersisa ya, kita selalu membuat sampah makanan. Nah, jadi kalau pengen menjadi modern ya berarti kita harus mengubah gaya hidup kita ini ya, agar kita ini juga jangan gampang-gampang menyisakan makanan. Nah, itu mungkin yang mengapa Allah itu membuat rezeki negeri ini seret ya. Walaupun negeri ini menghasilkan emas, batu bara, nikel, wah, macam-macam, tapi ya masih banyak orang yang miskin di sini. Kita untuk membuat usaha di Indonesia aja, waduh, susah sekali, keadaan ekonomi susah sekarang. Ya karena itu pola hidup kita yang ya selalu buang-buang makanan. Ya. Oke, baik. Ya, nah ini disebut ya bahwa Rasulullah suka makan as-sufl, yaitu apa yang tersisa dari makan. Coba, yang tersisa dari makanan saja selalu dihabiskan oleh Rasulullah. Oke. Baik, sampai di sini dulu, Mbak Nadia. Sisa waktunya untuk tanya jawab ya, dan juga ya kalau tidak ada nanti kita akhiri saja, tidak apa-apa. Monggo. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abdul atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Pak Asis Kenanto dan tanggapan dari Bu Emi Widayanti. Ya,
Bu Emi pernah ke Henderson Secondary School Singapore. Wow, wah keren nih Bu Emi nih. Ya. Ayo dong Bu Emi, itu wujudkan itu oleh-oleh dari Singapura itu ke sekolah-sekolah kita, itu kan? Ya udah pernah datang ke Singapura tapi apa? Oh, kalau sekolah kita tetap tidak disiplin, tidak apa ya anak-anak kita kalau makan selalu bersisa kayak gitu ya berarti tidak ada ilmu yang kita ambil dong. Oke ya. Tapi ya hebat itu Bu Emi harus bersyukur tuh Bu Emi itu. Itu sekolah yang sangat bagus ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Asis Kainanto, izin bertanya Ustadz, untuk Nabi yang menikahi Aisyah di usia muda, sebenarnya usia berapa? Dan ini sering menjadi bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad oleh orang yang tidak suka Islam. Oke, baik Pak Aziz. Ya, ini memang apa ya suatu hal yang kontroversial ya. Ya, ini banyak tafsir ya dan apakah ini sifatnya apologi ya? Apa itu? Apologi itu jadi untuk ya membenarkan kayak gitu atau bagaimana? Tapi begini ya, apa yang terjadi pada Rasulullah ketika menikah Aisyah itu kan kejadiannya 1.500 tahun yang lalu. Sementara kita itu membacanya dengan kacamata zaman sekarang. Ya, ya kalau kita analogikan ya Pak Aziz Kainanto ya, di India itu ada seorang anggota Kongres ya ahli hukum namanya itu wah jadi orang anak ini sangat pandai itu, sangat pintar, cerdas, sehingga oleh gurunya itu disekolahkan di Oxford. Ya. Padahal dia dari kasta yang rendah, kasta Dalit ya kalau tidak salah ya. Kasta Dalit itu kasta yang ya yang orang-orang gelandangan kayak gitulah. Nah, sehingga dia punya gelar doktor, ya, doktornya itu baik di bidang hukum dan juga di bidang ekonomi, jadi sangat cerdas dan pintar itu kan. Dialah yang bikin konsep untuk Jawaharlal Nehru ya. Nah, ketika dia sampai di India, dia harus menikah ya. Nah, karena tradisi di masyarakat ini di sukunya itu dia menikah dengan seorang anak yang masih di bawah umur dengan anak umur 6 tahun gitu loh. Jadi ya, anak itu masih kecil dan padahal coba dia ini pendidikannya sangat modern ya, sangat sangat Inggris ya dari Oxford coba. Jadi doktor dia tuh pernah belajar di Amerika juga. Jadi sangat sangat Eropa. Tiba-tiba ketika sampai di India dia harus menikah dan pernikahannya pakai tata cara India dan dia harus menerima buat calon istrinya itu ternyata masih anak-anak gitu. Nah tentu saja ya dia menikah memang di saat istrinya itu masih berumur 6 tahun. Tapi kan kemudian dia itu hidup satu rumah dengan istrinya tentu saja ketika sang istri itu sudah balik tentu saja ya. Nah demikian juga yang terjadi di zaman Rasulullah pada waktu itu ya. Mari kita mempelajari antropologi masyarakat Arab. Antropologi masyarakat Arab di abad ke-7 Masehi. Nah, itu kita harus memahami itu. Jadi kita belajar agama itu jangan hanya pada doktrinnya saja ya. Sholat itu bagaimana, itu kan wudhu itu bagaimana. Mengapa kita wudhu itu yang dibasuh itu wajah, tangan, rambut, dan kaki, gitu kan? Mengapa? Nah, kita harus kalau kita mempelajari antropologi antropologi Arab abad ke-7 maka kita bisa paham itu. Kita akan bisa memahami itu. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang belajar agama tapi tidak mempelajari sosiologi agama. Ini penting ya agar agar kita itu terhadap praktek-praktek keagamaan itu kita punya kearifan dan juga jika ada orang
memiliki pemahaman yang berbeda, kita juga tidak kaget, gitu kan. Maka kita perlu belajar sosiologi agama, antropologi agama, gitu kan, agar kita bijak, tidak mudah menyalahkan. Nah itu jadi itulah yang terjadi. Namun ada juga yang berargumen begini, itu hadis yang menjelaskan bahwa, yang mengatakan bahwa Aisyah ketika menikah itu usianya baru 7 tahun, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Hisham. Ketika Urwah bin Hisham itu mengatakan begitu, itu Rasulullah itu sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal, ya. Dan Urwah bin Hisham itu sangat tua, dan kadang-kadang lupa dia itu. Dan tiba-tiba Urwah bin Hisham itu ketika ditanya, jawabnya begitu. Waktu itu Aisyah itu umurnya 7 tahun. Dan langsung aja dicatat oleh orang-orang yang dengar pada waktu itu. Padahal banyak orang yang mengkritik, Urwah bin Hisham sudah ini, daya ingatnya itu sudah bermasalah, itu sudah sangat sepuh, udah umurnya 90 tahun lebih gitu. Nah, bagi orang-orang yang penafsir sejarah modern mengatakan Nabi itu tidak mungkin menikahi seorang perempuan kalau tidak akil baligh, dan orang yang baligh itu ya yang usianya itu ya sudah di atas sekitar 17 atau 18 tahun gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan ada sebuah riwayat yang Aisyah itu ketika menikah ya usianya sudah 18 tahun, sudah mencapai usia pernikahan gitu. Nah, sementara ada juga yang mengatakan ketika menikah usianya memang baru 7 tahun, tapi ketika kemudian hidup berumah tangga, hidup satu atap bersama Rasulullah, ya tentu saja ketika Aisyah sudah akil balik, ya sudah mengalami pubertas gitu. Jadi begitu Mas Aziz ya, Ustadz Aziz ya. Ya kita orang-orang yang saya paham ya, untuk anak-anak muda yang sangat terpelajar dan sangat kritis menghadapi tuduhan seperti ini, itu sangat terguncang ya, betapa Nabi yang sangat mereka hormati itu dituduh pedofilia itu kan. Wah, ini sangat tuduhan yang sangat kejam tentu saja. Nah, tapi kita harus wise ya, kita harus belajar sejarah, mempelajari budaya masyarakat Arab abad ke-7 Masehi. Karena pernikahan di bawah umur di zaman modern sekarang di abad 21 ini di India, di Afrika itu sangat terjadi, itu masih terjadi itu kan. Ada pemotongan sunat perempuan itu di beberapa suku itu masih terjadi, yang itu sangat kejam ya, dan menyebabkan kematian juga. Saya kira begitu Pak Aziz ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ini pertanyaan dari Ustadz Aziz Kainanto. Ada yang lain, Mbak Nadia? Belum ada. Belum ada ya? Ya, saya kira cukuplah itu ya. Jadi ya karena tadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Dan Aisyah ini merupakan istri Nabi yang paling beliau cintai ya setelah Khadijah tentu saja. Karena Aisyah ini putri dari Abu Bakar, dan Abu Bakar ini seorang yang sangat setia kepada Rasulullah, sahabat beliau yang sangat setia. Dan Aisyah ini sangat cerdas ya, sangat memahami isyarat ataupun bahasa yang diucapkan Rasulullah. Yang lain itu belum paham, Aisyah sudah paham. Itu kelebihan Aisyah itu seperti itu ya. Maka itulah mengapa Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Terima kasih saudara-saudara yang sudah ikut dalam kajian Sirah Nabawiyah ini ya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan wawasan lah tentang tadi dari nutrisi atau makanan yang disukai oleh Rasulullah.
Tapi kita juga harus memahami bahwa Rasulullah ya hidup ketika makanan itu masih belum melimpah seperti sekarang ya. Dan kehidupan Rasulullah itu sangat sederhana. Dan beliau juga menanggung makanan untuk 40 orang ya, yang tinggal di Sufah ya, di sekitar masjid itu. Yang diantaranya ya Abu Hurairah itu. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa dikarunia kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah agar kita ini hidup kita bisa diwarnai dengan banyaknya amal soleh dan juga meningkatnya ibadah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف ولاة المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في روهينجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini di kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran hadirin tim Masjid Baitur Rahman dan Ustadz Muhammad Abdul Hisham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.